Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, menjalani penjajakan selama 3 bulan, sejoli ini memutuskan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Lantas sempatkah keduanya dilanda keraguan satu sama lain? Mendalami lebih dalam lagi tentang berkeluarga itu seperti apa gitu kan. Jadi ya tinggal melihat kecocokan gitu kan. Nah kebetulan karakternya Niken ini emang unik gitu. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa kita nggak mencari orang yang 100% sempurna, tapi kita mencari orang yang bisa menerima diri kita. Nah kebetulan aku melihat itu di Niken. Kalau aku awalnya kan masih ragu. Jujur beberapa kali itu sempat bilang sama abang, bang kayak kita nggak bisa deh, pernah bilang gitu. Dan dia sempat kecewa gitu. Tapi aku bawa ke sholat, Mbak. Jadi ada kebiasaan sholat yang aku lakukan. Jadi pertama aku niat, setelah selesai sholat, aku niat sambil buka Al-Quran kayak kalau dia memang jodohku tolong ditunjukin. Dan 3 kali sholat itu Al-Quran yang dibuka ayatnya sama. Ayatnya sama tentang, itu intinya tentang jodoh. 3 kali di waktu sholat yang berbeda, 3 hari berturut-turut. Jadi tuh kayak sinyal aja. Jadi kayak ngerasa, oh ya udah kayaknya iya. Ya udah mantap. Dan tepat di tanggal 9 September 2017, sejoli ini resmi menyandang status suami istri. Ya udah bisa dia. Yang paling cepet kapan gitu tanggalnya? Kita berusaha mencari hari baik. Ya. Kita berusaha mencari hari baik. Terus adalah jadi ada saran family yang kebetulan dia ustadz gitu kan. Dia kasih hari baik, terus dia bilang pas ulang tahun Niken tahun 2018 9 Februari itu juga tanggal baik, dia bilang. Terus malah dia bilang tapi ada yang lebih cepatnya itu di 9 September, mau nggak? Dia langsung, yaudah di tanggal 9 September Iya, itu soalnya aja. kan kita kan, maksudnya ini kan niat baik ya. Menikah itu adalah niat baik gitu. Jadi kalau niat baik itu kan untuk apa harus dilama-lamain gitu kan. Jadi sebaiknya sih dipercepat aja gitu. Setiap pasangan pengantin baru biasanya akan melalui masa-masa adaptasi baik penyesuaian sifat maupun tingkah laku. Tak terkecuali Niken dan Fuad. Pasangan beda profesi ini sempat menjalani kebiasaan unik di awal pernikahan. Awal-awal aku tidak terbiasa berdua. Karena gini, aku terbiasa, karena kan ngekos sendiri, semua serba sendiri, mengatur hidup kayak anak kos-kosan, mau bangun jam berapa terserah, mau nyuci kek, mau makan kapan terserah. Kebetulan ini kita tinggal sama orang tuanya abang. Kan nggak enak ya kalau bangun nggak pagi, ya kan? Sampai bilang sama abang tuh, aku minta waktu mbak, waktu free time itu aku minta balik ke kos. Aku bilang karena adik aku masih ada di kos, abang boleh pergi kerja, tapi Niken ke Depok ya, Niken mau di kos-kosan. Itu seminggu loh kayak begitu. Dia belum Nggak, nyaman, belum nyaman. Kayak iya maksudnya kayak kan sama Umi, apalagi kan sama Umi abang baru dekat saat itu kan. Masih ngobrolnya juga walaupun satu daerah, masih canggung, masih apa. Dia pergi pagi gitu. Dia pergi dari jam 9, dia nanti pulangnya sore, bisa malam. Sementara aku ditinggal sendiri di rumah. Wah jahat sih gitu kan, wah parah, jahat banget gitu. Nah jadi akhirnya aku bilang sama abang, bang Niken nggak bisa kayak gini. Abang boleh pergi, tapi Niken pergi juga, Niken ke Depok, Niken ke kosan. Ngapain? Tidur. Sampai dia pulang, nanti dia tanya udah di mana, abang udah di rumah, baru aku pulang. Itu sih, tapi kalau secara sifat pribadi
dia lebih rapi daripada aku, jadi aku beban. Jadi kayak aku tuh lebih sembrono as a perempuan gitu ya. Maksudnya kayak contoh aku suka naruh jarum pentul di sana, di sini atau apa gitu. Dia nggak bisa, dia belum bisa menerima itu gitu. Setiap rumah tangga pasti pernah merasakan pertengkaran kecil maupun besar dalam menjalani biduk pernikahannya. Dan seperti apa keduanya menyelesaikan setiap permasalahan dalam rumah tangganya? Kita tuh terbiasa sama diskusi. Iya, kita diskusi. Iya. Jadi apapun yang nggak cocok, apapun yang kira-kira nggak sesuai gitu, kita suka diskusi gitu. Contohnya apa ya? Gimana sih? Udah dia. Jadi kalau ada masalah apapun kita selalu diskusi sih. Sabar, dia sabar. Dia sabar sama dia memberikan kebebasan untuk berkarya. Dia sangat support apa yang aku mau. Meski rumah tangga mereka sudah berjalan selama 6 tahun, keduanya mengaku masih memiliki kekurangan satu sama lain yang masih harus diperbaiki. Jadi kayak misalnya kita mau pergi gitu kan, bawa anak-anak gitu. Nah seharusnya kan dia harus bisa nyiapin pakaian anak-anak gitu. Dia udah harus bisa memprediksikan, anak-anak ini pasti kalau misalnya main di sini bajunya akan basah atau ini pasti harus butuh ganti kan, dan dia nggak prepare itu gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus kita yang nyiapin, karena dia nggak akan memperhatikan hal itu gitu. Kurangnya itu sih. Memang that's true. Tapi cuman kalau dia udah kayak begitu aku langsung ya oke, gitu sih. Itu aja pembelaanku. But yes. Dan tepat di bulan September ini genap 6 tahun usia pernikahan Niken dan Fuad. Lantas seperti apa harapan keduanya terhadap rumah tangga mereka? Harapannya ya mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, terus anak-anak bisa tumbuh dengan normal, sehat, menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Terus ya maksudnya di sini aku juga belajar menjadi seorang ayah, seorang suami. Ya harapannya bisa membahagiakan mereka semua. Harapannya semoga kita dipisahkan oleh maut. Kita disatukan oleh Allah dan dipisahkan oleh Allah, dan hanya maut yang memisahkan kita. Amin. Terus semoga rumah tangganya itu panjang umurnya. Amin. Dan kita bisa menjadi orang tua yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa mendidik anak-anak ke jalan yang benar. Amin. Dan di penghujung perbincangannya dengan tim Love Story, pasangan ini saling mengutarakan rasa terima kasihnya untuk satu sama lain. Dengan berkeluarga ini membuat aku pribadi punya tujuan hidup, khususnya untuk membahagiakan keluarga. Yang dulunya single nggak punya tujuan, akhirnya punya tujuan untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, anak-anak. Karena setiap orang itu beda-beda cara mengungkapkan perasaannya, ya aku menerima dia seperti ini. Dan menurut aku cara romantis dia itu emang berbeda. Cara romantis dia nggak bisa dengan kata-kata, tapi dengan actionnya dia kepada keluarga, itu yang membuat aku bersyukur punya suami seperti abang. Buat aku kadang mungkin kata-kata itu memang menyenangkan hati. Kata-kata itu memang membesarkan hati, membuat ada harapan. Tapi action itu yang lebih berarti gitu. So, terima kasih ya Fuad. Habis ini mau apa?
Ya viewers, itulah perjalanan pahit manis, suka duka dan romantisnya kisah cinta pedangdut Nong Niken dengan suami tercinta Fuad Elradi. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari selebriti tanah air dan public figure lainnya. So stay tuned on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.